Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back to Bitcoin update. Jadi update kali ini quick update aja untuk weekend karena kita nggak melihat banyak aktivitas banget ya di pergerakan akhir pekan ini. Jadi untuk start update-nya, saya bakal start dari Bitcoin yang saya update kemarin dulu. Jadi kita balik ke chart yang kemarin sempat kita bahas bahwa di sini kita memperhatikan area Big Fun Zone ya. Ya kalau teman-teman ingat ini memang adalah area yang kita coba antisipasi sebagai potensi untuk kembalinya para buyers. Dan rupanya hari ini kita ngelihat ada reaction dari area tersebut. So bisa dikatakan bahwa indikasi untuk market bisa naik dulu, mungkin ngetes ke area tertentu itu bisa terjadi banget, dan kita akan bahas di dalam video kali ini. Start dari time frame weekly dulu. Jadi time frame weekly ini kita akan 5 jam lagi, lebih tepatnya 5 jam 55 menit lagi itu akan closing pada time frame weekly. Jadi satu hal yang paling menarik yang perlu kita perhatikan adalah untuk time frame weekly ini kita sedang berusaha untuk close di atas weekly moving average 200. Dan ini tentu saja menjadi sebuah indikasi positif jikalau market mau kembali bullish gitu ya. Cuma permasalahannya adalah dari segi fundamental, tentu saja kita sama-sama paham bahwa pekan ini kita akan bertemu dengan Jerome Powell melalui press conference. Juga ada yang namanya interest rate decision pada saat hari Kamis ya, kalau sekarang jadi hari Kamis ya tanggal 28, which is kalau misalnya kita lihat itu harusnya di jam 1 pagi, jadi istilahnya waktunya itu adalah Rabu malam ya, Rabu malam. Dan sementara di sini kalau kita perhatikan guys, untuk dari segi probabilitas ya, kelihatannya forecastnya sudah keluar, angkanya itu di 2,5% total kenaikan. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya adalah 1,75, direncanakan untuk naik sekitar 0,75% atau 75 basis point. Tentu saja ini masih bisa berubah karena tergantung nanti dari bagaimana ya keputusannya sendiri ya, karena seperti yang kita tahu waktu lalu juga pun seperti itu. Kalau kita lihat perkiraannya itu adalah naik 0,5%, tapi rupanya dinaikkan 0,75%, dan ini merespon atas kondisi CPI yang naik hanya sekitar 0, sekian persen seingat saya ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah CPI-nya 8,6, udah sempat turun jadi 8,4 atau 8,3, kemudian naik lagi jadi 8,7%. Nah, teman-teman harusnya ingat CPI yang rilis beberapa pekan lalu itu dirilis dari 8,7 naik jadi 9,1%. Istilahnya kita mencapai angka 9 nih untuk kepalanya ya, nggak 8% lagi tapi udah 9%. Jadi bukan menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan untuk FOMC itu bahkan bisa naikin langsung 1% ya, atau 1% atau 100 basis point, which is jadi 2,75%. Dan itu adalah yang paling kita perlu perhatikan dan antisipasi dari market crypto untuk saat ini. Kalau misalkan situasi itu yang terjadi, ya mungkin akan sulit ya untuk market crypto back to bullish gitu loh, karena dari segi risk aset yang lainnya seperti saham itu big possibility akan tertekan. Jadi press conference juga di sini akan menjelaskan terkait dengan langkah apa yang akan diambil oleh si Jerome Powell untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi ini, dan ya itu bakal menjadi highlight untuk pekan depan. Selain itu akan ada rilis data GDP yang menurut saya paling penting karena ini adalah rilis data advance untuk di kuartal 2. Jadi kita bisa bilang ini adalah estimasi yang paling menentukan terkait dengan apakah Amerika akan memasuki resesi ekonomi atau tidak. Kalau misalkan kita lihat, ini sebenarnya saya sempat update tentang seputaran hal ini dari emergency alert ya, yang saya update 10 hari lalu, terus juga ada fundamental update. Seingat saya pada kala itu GDP-nya itu ekspektasinya atau forecast-nya itu di atas angka 1%, dan sekarang berangsur-angsur setiap hari saya lihat itu ada aja penurunannya ya, dan saat ini forecast-nya itu di 0,4%. Plus ini belum memasuki hari Senin atau hari kerja, which is Senin, Selasa, Rabu itu masih ada potensi untuk kembali
menurun ya. Jadi kita lihat dulu nih teman-teman. Bisa jadi forecastnya at the end of the day itu angkanya di 0,1 atau bahkan minus. Dan kalau misalkan ternyata rilis datanya itu jauh lebih parah dibandingkan dengan yang diekspektasikan, wah ini berarti ada kemungkinan ya kita bisa ngelihat market istilahnya cukup merah lah. Nah mungkin selengkapnya akan kita bahas di satu video terpisah membahas tentang kondisi fundamental, maybe besok ya. Saat ini kita akan fokus ke price actionnya karena ini memang quick update aja untuk teman-teman bisa tahu saat ini itu yang terjadi itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, saya akan mulai dari time frame daily dulu. Jadi sebenarnya untuk time frame daily kemarin kita sempat discuss ya bahwa proses ini bisa membentuk sebuah pattern bearish, which is tree drive pattern, dan ini masih ada istilahnya gambarannya karena patokan kita di sini adalah rejection dari exponential moving average 55. Akan tetapi tidak dipungkiri juga guys bahwa progres saat ini itu juga merupakan retest terhadap exponential moving average 34. Jadi jatuhnya seperti kita lagi breakout dari si exponential moving average 34, habis itu kita tes nih exponential moving average 34-nya. Apakah kita bisa maintain dan bertahan di atas level tersebut ya? Karena selain ini juga merupakan exponential moving average, ini juga merupakan area resistance atau support dari pergerakan sebelumnya, which means harusnya punya dampak yang cukup penting juga bagi pergerakan daripada si Bitcoin atau bagi si para buyers-nya lah untuk melihat ini apakah ini adalah area yang ideal untuk di buyback oleh mereka. Nah untuk saat ini kita perlu konfirmasi dari segi time frame closing daily dan juga weekly, karena menurut saya yang lumayan penting itu adalah dari segi time frame weekly-nya, dimana kita lagi ngetes terhadap moving average yang 200. Tadi kita udah sempat bahas ini di awal. Kalau misalkan somehow Bitcoin hari ini bisa close di atas $23.000, itu bakal lebih better lagi. Tapi kalau ngelihat pergerakannya sepanjang minggu ini atau hari Minggu ini cukup sideways, cukup bolak-balik aja, dan mungkin nih biasanya kalau kita udah ngelihat pergerakannya dari dari sesi Asia ke sesi London itu cuman begitu aja, biasanya jelang closing sesi New York nanti bakal lebay geraknya guys. Cuman kalau misalnya geraknya di weekend, to be honest saya bingung ya, kadang-kadang kita bisa mengatakan bahwa pergerakan di weekend itu tidak benar-benar didasari oleh para whales atau para big fund. Jadi kayak institutions, terus ada hedge fund, ada big investor, itu harusnya very less likely taking action di akhir pekan ya, karena kita sama-sama tahu perbankan, financial institutions di luar terutama di Amerika Serikat itu pasti libur, karena sama aja kayak di Indonesia, perbankan juga kalau weekend pasti libur gitu kan. Mungkin ada beberapa yang masih buka gitu loh di cabang-cabang seperti di dalam mall setahu saya itu, tapi kan peraturannya di Indonesia. Kalau di luar saya rasa benar-benar totally off atau holiday ya di akhir pekan. Nah, saat ini progres pergerakannya kita lihat dia sudah bereaksi atas big fund zone yang udah kita bahas kemarin, which is ini sudah kita lingkari dan harusnya teman-teman punya gambaran. Sekarang bahkan kita berhasil break atau reclaim area supportnya ya, dimana supportnya sebelumnya berfungsi menahan pergerakan Bitcoin untuk turun lebih jauh sebanyak 2 kali, namun akhirnya berhasil di break setelah dia membentuk semacam bearish flag pattern atas penurunan yang begitu signifikan dari wave B-nya ya. Jadi ini wave A, wave B, and then sekarang potensi udah finishing wave C. Kalau misalkan kita memang mau ngelihat dia rebound kembali ke wave 5, seperti yang saya katakan di video kemarin atau mungkin beberapa hari lalu, prosesnya seharusnya mencangkup wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan terakhir wave 5. Baru kemudian kita finishing menuju ke wave 5. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sini kita benar-benar sedang ongoing wave 1 atau ini hanyalah sebatas ngetes terhadap area bearish order block yang terbentuk pada pergerakan di tanggal 23 Juli 2022 yang lalu, which is kita lihat dia retest di time frame 1 jam. Tadi kita mendapati adanya bearish engulfing pattern terbentuk atau bearish engulfing candlestick pattern terbentuk pada closing H1-nya. Akan tetapi kalau kita lihat lagi nih dengan seksama pada time frame 15 menit ya, di sini kalau kita lihat banyak sekali alternatifnya guys, terutama untuk time frame 15 menit kita juga melihat terdapat sebuah formasi rising wedge dan
kalau misalkan kita kombinasikan dengan menggunakan MACD, basically kita ngelihat adanya negative divergence ya, dimana pergerakannya cenderung create higher high, tapi dari segi divergence-nya, dari segi indikator baik itu RSI maupun MACD sama-sama menunjukkan adanya negative divergence. Nah, disinilah kita harus lebih waspada dalam melihat atau menilai pergerakan saat ini. To be honest, kalau misalkan saya pribadi sih ada melihat indikasi Bitcoin bisa ya setidaknya break dulu lah, minimal untuk dia ngetes ke bagian trendline atasnya, which is di kisaran $23.000. Akan tetapi di sisi lain saya juga cukup skeptis karena menilai pekan depan itu bakal menjadi final showdown ya untuk pergerakan market crypto. Jadi pertanyaannya adalah hari ini sebetulnya closingnya kita akan ada di mana ya. Closingnya itu akan menentukan pergerakan besok. Dan kalau misalkan besok pagi teman-teman ngelihat jam 7 atau jam 8 pergerakannya sangat fluktuatif, harap dipahami bahwa itu adalah opening candle weekly. Jadi biasanya pergerakannya itu cenderung liar dan dia coba create higher high atau bukan higher high ya, istilahnya highest point dan lowest point untuk pergerakan di pembukaan hari Senin. Jadi biasanya cukup liar. Nah, untuk melihat pergerakannya saat ini, kalau menurut saya, patokan yang kita bisa lihat adalah dari si bearish order block atas pergerakan terakhir, which is di kisaran range price saat ini. Jadi kalau misalkan kita belum berhasil break dari sini, otomatis kita bakal ngelihat ada indikasi lebih ke arah penurunan ya, dan artinya di sini bisa saja menginvalidasi skenario yang saya bahas. Nah, another perspektif tambahan aja sebelum saya tutup video pada malam hari ini ya, atau teman-teman nonton mungkin besok di pagi hari ya. Di sini kita melihat ada sebuah inverse head and shoulders yang terbentuk dan kita sekarang posisinya sudah berhasil breakout, which is saat ini kita mungkin sedang proses terhadap neckline, proses retest terhadap neckline, but at the same time kita juga lagi ketahan di bearish order blocknya. Jadi kita akan ke squeeze dan soon mungkin menjelang closing candle pada time frame harian, mungkin kita akan melihat Bitcoin akhirnya decide ya, either dia breakout atau dia breakdown ya. Yang pasti adalah kalau misalkan teman-teman di sini ingat terakhir saya ada ongoing posisi short pada Bitcoin, saya sudah take profit 50% di bagian bawah dan rupanya saat ini kita terrebound sampai ke area stop loss saya. Jadi bukannya kena stop loss ya, tapi memang saya sudah set stop loss saya di area break even. Jadi kalau misalkan memang dia balik kisaran 22.600 itu saya akan terkena stop dalam keadaan profit. Jadi sisa posisi yang saya maintain itu bisa dikatakan tidak perform dengan baik, dan saat ini kita ngelihat justru indikasinya lebih kuat cenderung ke arah bullish reversal ya untuk time frame yang kecil. Setidaknya itu dulu ya teman-teman. Jadi harap dipahami bahwa di video kali ini mungkin akan lebih ke arah quick update aja untuk kita ngelihat nih kira-kira potensi pergerakannya lebih ke arah mana ya, dan reaksi daripada area-area yang tadi sudah saya sebutkan itu akan menjadi kunci daripada pengambilan keputusan saya atas next trade saya terhadap Bitcoin. Saya rasa itu dulu. Thank you so much teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat yang positif dan bisa mendapatkan informasi yang mungkin sedang dibutuhkan. So I think that's it. Thank you very much. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.